sekalian. Sebagai mukadimah saya ingatkan kembali kepada pokok persoalan koordinator ini. Seperti sudah saya berikan, koordinator atau koordinasi itu ialah usaha mengarahkan persiapan raktil ini untuk siap raktil. Artinya siap raktil ini itu wewenang pada pengajian yang seperti kita lakukan sekarang. Dan raktil itu dalam urusan masing-masing di rumah. Jadi usaha kita ini ialah mau mengantar dengan pengajian-pengajian ini sampai siap habis. Sebaliknya dari itu lagi, harus dibarengi guna mencapai tujuan yang terletak pada koordinasi. Ialah membangkitkan semangat yang belajar. Untuk giat dalam terakhir. Jadi, usaha koordinasi itu sendiri nggak ada artinya kalau di pihak yang lain yang kita persiapkan itu sendiri semangatnya nggak ada. Jadi bukan berarti harus kita ulang lagi ya untuk menyuap supaya mereka timbul semangat. Itu malah efeknya jadi berbahaya lagi. Jadi ikan-jadian. Jadi dalam menghadapi masalah ini, sebagai tugas pokok, di dalam koordinasi, sama dengan tugas pokok di dalam keseluruhan pengajian, mulai dari tingkat dasar, tingkat lanjutan, sampai tingkat 3 yang sudah kita ubah. Tugas pokoknya memecahkan semua masalah yang merupakan kesulitan bagi yang mau raktil di dalam memahami Al-Quran. Jadi dalam tugas pendidikan ini memecahkan kesulitan itu sehingga yang mau raktil nanti dalam menghadapi Quran ini tidak ada kesulitan. Sehingga maksimal tujuannya untuk mengantar sehingga bahasa Quran ini menjadi bahasa yang raktil itu sendiri. Minimal bisa memahami terjemahan itu saja. Kalaupun tidak bisa memahami kunci-kuncinya untuk menanggulangi bahasanya, dia bisa memahami terjemahannya. Jadi demikian. Pada umumnya ini yang saya katakan ini memecahkan dan sehingga yang mau raktil nanti tidak ada halangan untuk ke sana. Dan inilah yang merupakan pengamatan diri bagi kaum. Artinya dalam pendidikan itu sendiri jangan sampai terjadi ada kesenjangan
terutama dalam kurikuler pendidikan yang kita lakukan. Yang masukkan ini kesenjangan ini, jangan ada gap antara tingkat satu dengan resiko tingkat lanjutan ini, jangan ada gap ya, seolah nanti waktu tingkat lanjutan ini masalah yang baru sama sekali. Saya katakan lalu kepada saudara-saudara, justru apa yang mau dikaji sebenarnya pada tingkat lanjutan ini, pengertian pokok pengenalan sudah diberi pada tingkat dasar. Tapi dalam memberi pokok masalah ini tidak boleh terpancing sehingga perhatian siswa ini jadi tertumpu kepada masalah pokok-pokok masalah yang diajukan oleh pengenalan. Karena satu masalah yang harus dijaga adalah pendidikan. Siswa itu tidak boleh beralih perhatiannya dari pokok masalah. Pokok masalah yaitu kurikuler dasar itu sendiri. Ya, saya kasih contoh misalnya masalah pendidikan. Dimana untuk baik dasar mau lanjutan tidak diberatkan sistematiknya sistem pendidikan. Sistem pendidikan untuk pendidikan. Yaitu memenuhi ingin tahu sehingga setelah itu dia tahu masalah. Masalahnya apa setelah tahu? Gimana kok bisa itu? Ada yang bisa amalun belaka. Itu dia harus dipersiapkan nanti ke sistematik iman kedua. Maka pada tingkat basic sendiri ini, yang berhubungan dengan itu hanya diberi pengertian pokoknya. Supaya kenal aja. Dengan ketentuan, perhatian tidak boleh beralih kemari. Dari titik pokok, sistematik iman itu. Lihat. Korelasinya dengan sistematik iman untuk ruang ini ada hubungannya dengan masalah analitis dan objektif. Oleh sebab itu maka saya pesan kepada saudara-saudara pada tingkat dasar ini, analitik dan objektif kita hanya sekedar diperkenalkan. Tidak boleh dibahas terlalu jauh sehingga perhatian siswa jadi terpancing kembali. Jadi, mengingat sifat-sifat khusus ini dari siswa kita, ini orang lapangan semua. Beda dengan anak SD, SMP, SMA, itu bukan orang lapangan. Artinya sudah jadi pemain, ini siswa kita ini sudah pemain dalam hidup ini. Sedangkan anak SMP, SD, SMP, SMA ini ada sudah di perguruan tinggi, dia kan penumpang pada ayahnya. Jadi dia bukan pemain. Sama dengan bagi yang muda ini, dia belum ada kepentingan dalam hidup. Ya paling ngambring. Tapi siswa kita ini sudah pemain di lapangan. Oleh tuntutan-tuntutannya, justru dia ke sana yang paling senangnya. Nah, maka bisa dicoba oleh saudara-saudara kalau saudara memberitahu, menerangkan apa. Bagi dia yang paling bergairah bagaimana? Apanya, siapa tuntutan ini? Sebagai pemain. Maka kalau saudara lebih terpancing misalnya ini, pada tingkat dasar dan tingkat lanjutan. Dari titik pertama, sistematik iman untuk pendidikan ya, terpancing sehingga saudara ini terlanjur nanti dalam sistematik untuk iman tujuan. Justru ini yang paling kena mengiya. Sehingga dilihat dari segi pendidikan ini, masalah bagaimana itu masalah teknik. Masalah apa itu prinsip. Jadi kalau orang sudah terlalu berfokus kepada
Jadi di sini kekacauan yang ada pada negara-negara berkembang. Arah pendidikan itu tanpa suatu pematangan terhadap prinsip di dalam kurikulum akan basic kan bisa dikatakan. Jadi basic itu dimaksudkan menanam prinsip. Tapi oleh karena prinsip adalah negativisme, mending nol. Kalau nol kan steril. Ini kalau ditanya Islam, bukan. Kristen, bukan. Hindu, bukan. Liberal, bukan juga. Komunis, bukan. Oleh sebab itu hal serba bukan. Ini bisa diartikan ini negativisme. Coba saya bayangkan di dalam masyarakat orang yang negativisme ini masuk ke dalam satu lapangan, satu diskusi. Ini bukan, ini bukan, itu bukan, semuanya bukan. Coba bagaimana? Repot lah. Tapi berbuatnya pintar sekali. Sudah lincah dalam berbuat dengan teknik. Ya bukan saya, karena saya katakan begini, sama dengan saya terpengaruh oleh buku Baran. Kalau Baran merumuskan dalam ilmu politik itu, suatu perjuangan politik itu harus memiliki 4 syarat. Harus ada 4 hukumnya. Harus ada satu doktrin. Asas kedriah yang kebenarannya tidak pernah disaksikan lagi. Bahasa lain dikatakan dasar. Itu harus ada. Kedua, harus ada satu tujuan. Ketiga, harus ada satu manajemen. Yang keempat, harus ada satu teknik. Dan diajukan berbagai alternatif oleh bangsa. Satu perjuangan yang sudah lepas dari prinsip itu, berarti lepas dari tujuan. Maka perjuangan itu ialah bertumpu pada perebutan manajemen. Perjuangan yang begini, teknik pun akan dikorbankan. Bila ini terjadi, anarkis. Dan ini yang terjadi di negara-negara berkembang. Apa ada guna dalam negara berkembang ini terjadi suatu perebutan kekuasaan kalau tidak ada satu perubahan? Ada gunanya? Ada gunanya? Tidak ada. Terus kalau suatu perubahan kekuasaan itu secara fundamental ya, tanpa suatu perubahan prinsip, itu akan bertumpu nanti kepada dendam. Jadi kerjanya bukan melaksanakan prinsipnya, oleh karena prinsipnya juga nggak ada. Atau dia mau melanjutkan prinsip yang lama secara taktis, dia harus menyatakan yang lama nggak benar, otomatis prinsip juga nggak benar. Dan kalau dia laksanakan itu sebenarnya dia juga melaksanakan yang nggak benar. Sepanjang hidup hanya dibarai oleh dendam. Kita sering ya, tapi yang lain. Justru gairah berarti itu sendiri sangat ditentukan oleh satu pengenalan. Justru prinsip ini yang harus ditanam pada tingkat dasar, pada tingkat lanjutan. Dengan sistematik pendidikannya, sistematik
iman kemuliaan. Tadi saya katakan, supaya kesenjangan jangan terjadi, maka dalam arus ini harus sudah diperkenalkan. Basic, pokok-pokok pengertian tentang itu kelanjutan. Dimana pada tingkat, katakanlah dalam kurikuler tingkat doktorat, itu titipan masalah, sudah masalah bagaimana? Sedangkan pada masalah dasar dan lanjutan, itu masalah apa? Ya apa itu iman? Pada tingkat doktoral itu, bagaimana membuat iman menjadi satu diri? Bagaimana membuat Quran menjadi satu kehidupan? Tapi kalau dirumuskan, bagaimana membuat manusia menjadi hidup dengan Al-Quran? Nah ini terlalu tajam. Siapa membuat manusia ini ada hubungannya dengan lain, dengan kekuasaan. Kita tidak diberi wewenang untuk membuat manusia itu adalah menjadi hidup dengan Al-Quran. Itu bukanlah kita. Jadi seperti yang saya sumbangkan. Tugas Muhammad dalam dakwah bukan untuk melobangi bumi sampai bolong semua, bukan. Sebenarnya bukan untuk menjebol kehidupan di permukaan. Juga bukan dengan dakwah ini Anda ini untuk mencapai lebih tinggi dari segala guru yang ada. Gambaran segala. Dalam arti gunung ini diperumpamaan dengan gunung-gunung piramidal itu. Tugas dakwah ya bukan itu. Duduk di puncak piramidal itu bukan. Dan sebaliknya, wa menghentari lagi. Jadi kalau kita katakan mempersiapkan manusia, boleh. Soal yang akan merubah itu sendiri Allah dengan kemauan manusia. Jadi dalam masalah memberi kesamaan ini adalah hati-hati diri kita. Kalau kita terbentur ini kepada masalah sama dengan masalah ini. Hatta Quran sudah memberi kepada kita ini teori manajemen yang sama. Tapi kita tidak berwenang untuk ya. Jadi bukan berarti pula kalau saya katakan begini. Seperti Nabi Muhammad tunggu datang Jibril. Seperti bilang ya, berapa keputusan sudah ada. Ya, itu tidak tanggalnya hari dan jamnya detiknya telah ditentukan supaya Muhammad itu adalah Abduhu wa Rasuluhu. Dia tidak boleh bergerak kepada komando itu diberikan oleh Jibril. Dan ini bisa dipastikan petunjuk yang paling tinggi kepada kita manusia biasa ini. Dengan lain keadaan Nabi Ayu biasa dikah. Tapi Quran ini sendiri sudah biasa dikah. Jadi di atas masalah ilmu sa'ah ini masih ada lagi masalah lain, yaitu wewenang untuk memastikan. Kan harus
bukan masalah kepastian itu fancy ya. Namun kita sudah diberi ilmu saat. Apa kita diberi wewenang untuk memastikannya? Pada detik ini tidak. Itu yang perlu dijelaskan. Bagi kita dalam studi Quran ini masalah yang rawan sekali, masalah yang sensitif untuk iman. Salah sedikit aja ini bergeser kita bisa bergeser dari iman. Itu salah ya, saya peringatkan itu dalam kita memberi prediksi. Jadi singkatnya, kalau kita menggunakan sejarah garisnya, kita meletakkan garis kurikuler dari basic ke talenta. Tapi di bawah itu sudah mulai kita gariskan garis untuk mengantar ke talenta ketika tidak ada tanda. Dengan syarat perhatian siswa jangan oleh kecerobohan yang mengajak terpancing ke budaya. Itu hanya apa? Untuk dikenal iseng saja. Perhatian tidak boleh teralih. Karena kalau sudah teralih ke sana, nggak ada minat lagi. Ini problem pokok. Ya, peralatan yang diperlukan adalah menanggulangi dan mengkoordinir ini. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan dalam 3-3 diperlukan wawasan di dalam memecahkan bahasa. Oleh karena bahasa itu sendiri hanya alat yang tidak menentukan, malah dia ditentukan oleh wawasan. Jadi dalam memecahkan ini diperlukan koordinator dan tenaga pengajar. Wawasan ini sangat diperlukan. Tapi bukan berarti untuk diterapkan seperti tidak ya. Bukan itu hanya sebagai apa? Ya sebagai modal untuk koordinator dan guru di dalam mengajar itu. Artinya kita mau membantu para siswa kesulitan bahasa ini hilang. Sehingga para siswa ketika mau meratih tidak keganjal. Saya katakan masalah bahasa rumit sekali. Dia tidak berat. Ya. Artinya, kalau dikatakan berat itu, sanggup nggak dibicarakan oleh anak-anak?